Halo Sobat BPJS, Barisan Pengagum Janda Sejati, like dan subscribe dulu dong. Aku adalah seorang guru sastra. Statusku adalah seorang janda sejak suamiku meninggal 3 tahun yang lalu. Di malam itu, di malam yang penuh sunyi, dibalut dengan suasana hujan yang deras, aku menyerahkan kebunku yang sudah lama tertutup kepada seorang murid yang aku cintai. Aku merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Bagaimanakah kisahku selanjutnya? Sebelum lanjut, silakan dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian, agar channel ini dapat terus berkembang dan menghibur banyak orang. Berikut inilah kisahku. Bu Anjani adalah guru bahasa Indonesia di sebuah SMA negeri di kota kecil. Sejak ditinggal wafat oleh suaminya 3 tahun lalu, ia menjalani hidup dengan tenang dan fokus pada mengajar. Di usia 33 tahun, ia masih terlihat cantik dan anggun, bahkan sering menjadi bahan pembicaraan para murid laki-laki. Namun, hatinya belum pernah terpaut lagi, hingga ia bertemu dengan murid kelas 12 bernama Rega. Rega bukan tipe siswa yang nakal atau menonjol. Ia pendiam, punya senyum manis yang selalu tersungging ketika berbicara dengan siapapun, dan punya ketertarikan kuat pada sastra. Tatapan matanya yang lembut, namun dalam sering membuat Bu Anjani salah tingkah. Awalnya, ia pikir itu hanya perasaan kagum biasa sebagai guru terhadap murid berbakat. Tapi, setiap kali Rega membaca puisi di depan kelas dan menatap matanya saat menyebutkan kata cinta, jantung Bu Anjani berdetak lebih cepat. Suatu siang, setelah kelas usai, Rega menghampiri Bu Anjani yang tengah merapikan buku. "Bu, saya punya tulisan puisi. Boleh saya minta pendapat Ibu?" tanyanya pelan. Tangan Rega sedikit gemetar saat menyodorkan kertas. Bu Anjani membacanya dan matanya membeku sejenak saat melihat baris terakhir. Aku jatuh hati pada sosok yang tak bisa kusebutkan, karena ia berdiri di depan papan tulis di tengah mataku yang malu mengakuinya. Malam itu, Bu Anjani tak bisa tidur. Baris-baris puisi Rega terus terngiang di pikirannya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa puisi itu hanyalah imajinasi anak muda yang sedang bermain kata. Tapi hati kecilnya tak bisa berbohong. Ada getar rasa yang muncul setiap kali ia mengingat tatapan mata Rega saat puisi itu dibacakan. Esok harinya, Rega kembali ke ruang guru membawa seikat bunga kertas berwarna ungu. "Ini dari halaman rumah saya, Bu. Bunganya sederhana, tapi saya suka warnanya," ucapnya sambil menunduk. Bu Anjani menerima dengan senyum, namun jantungnya berdegup keras. Rega bukan anak kecil lagi. Tatapan dan sikapnya menunjukkan ketulusan yang tak biasa untuk usia remaja. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka tumbuh diam-diam. Tak pernah ada pelanggaran norma di ruang kelas, namun suasana menjadi berbeda setiap mereka bertukar pandang. Rega selalu duduk di bangku depan, seolah ingin menyerap setiap kata Bu Anjani. Dan sang guru mulai menyadari bahwa dalam dirinya ada benih rasa yang dulu sempat terkubur, kini tumbuh kembali, lembut dan pelan-pelan memenuhi hatinya. Hari itu hujan turun deras, mengguyur halaman sekolah yang mulai sepi. Bel pulang sudah lama berbunyi, namun Rega masih duduk di bawah atap teras perpustakaan. Bu Anjani yang baru keluar dari ruang guru melihat sosok itu, basah kuyup sebagian, memeluk tasnya sambil menatap langit. "Kamu belum pulang, Rega?" tanyanya pelan. Rega mengangkat wajah tersenyum kecil. "Saya lupa bawa jas hujan, Bu, nunggu reda sedikit." Tanpa pikir panjang, Bu Anjani duduk di sampingnya. Hujan menjadi latar sunyi dari percakapan yang mengalir perlahan. Rega bercerita tentang ayahnya yang bekerja jauh dan ibunya yang sibuk di warung. Bu Anjani hanya mendengarkan, dan hatinya terasa dekat, sangat dekat, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang mampu memahami luka dan sepinya. Dalam diam, mereka saling menatap, dan untuk sesaat, dunia seakan melambat. Hanya suara hujan, detak jantung, dan tatapan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada yang berkata cinta, namun keduanya tahu ada sesuatu yang tumbuh liar namun indah, seperti bunga liar yang tumbuh di sela bebatuan. Ujian akhir semakin dekat. Suasana kelas 12 berubah, dipenuhi semangat belajar sekaligus kecemasan akan perpisahan. Bu Anjani mulai merasa resah. Tak lama lagi Rega akan lulus, dan ia tak akan melihat wajah itu lagi setiap hari.
Setiap jam pelajaran terasa lebih emosional, dan ia kerap kehilangan fokus ketika Rega mengangkat tangan atau membaca puisi di depan kelas. Suatu hari, setelah jam terakhir, Rega datang ke meja Bu Anjani dan menyerahkan sebuah amplop kecil. "Jangan dibuka sekarang, Bu. Nanti, setelah saya lulus," katanya dengan nada serius, tapi mata Rega masih menampilkan senyum manis yang sulit ditolak. Amplop itu disimpan Bu Anjani di dalam laci mejanya, tapi siang itu ia termenung lama menatapnya, penasaran sekaligus takut. Saat Rega keluar dari kelas, Bu Anjani berdiri di dekat jendela, memperhatikannya berjalan ke arah gerbang. Ada sesak yang muncul di dadanya. Perasaan itu telah tumbuh terlalu dalam dan waktu tak pernah berpihak pada perasaan yang datang terlambat. Namun diam-diam ia berharap semoga Rega tahu bahwa perasaan itu bukan hanya milik satu hati. Hari kelulusan tiba. Lapangan sekolah dihiasi tenda dan bunga warna-warni. Siswa-siswi berseragam rapi, wajah-wajah bahagia memenuhi suasana. Bu Anjani berdiri di podium bersama guru-guru lain, menyampaikan kata perpisahan yang penuh haru. Tapi matanya sesekali mencari satu wajah, Rega. Dan saat mata mereka bertemu di tengah kerumunan, hatinya terasa seperti ditarik kembali ke detak awal cinta. Setelah acara usai, para siswa ramai berfoto dan berpamitan. Rega menghampiri Bu Anjani. Kali ini tak lagi dalam balutan seragam sekolah. Ia tampak lebih dewasa, mengenakan kemeja putih sederhana. "Bu, terima kasih untuk segalanya," ucapnya lirih. Mereka berjabat tangan, namun tatapan mereka bicara lebih dalam dari kata-kata. Ada getaran, ada janji tak terucap. Saat itu Rega berkata, "Ibu mau saya antar pulang?" Bu Anjani ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Dalam perjalanan, mereka berbicara seperti dua orang yang sudah lama saling mengenal. Tanpa direncanakan, mobil mereka berhenti di depan rumah Rega. "Mampir sebentar, Bu. Ibu belum pernah ke rumah saya, kan?" Dan dengan perasaan campur aduk, Bu Anjani melangkah masuk, tanpa tahu bahwa hari itu akan mengubah segalanya. Rumah Rega sederhana, namun terasa hangat. Ibunya sedang keluar ke pasar meninggalkan pesan agar Rega makan siang. "Maaf ya, Bu, rumah saya nggak besar, tapi nyaman kok," kata Rega sambil menyodorkan segelas teh hangat. Bu Anjani tersenyum. "Tidak apa-apa, justru saya suka tempat yang tenang seperti ini." Mereka duduk di ruang tamu yang kecil, bersebelahan. Obrolan mengalir dengan mudah tentang masa depan Rega, cita-citanya, dan bagaimana ia ingin menulis buku suatu hari nanti. "Dan saya ingin seseorang membaca setiap tulisan saya duluan sebelum diterbitkan," ujar Rega sambil menatap Bu Anjani. Tatapan itu tak lagi seperti anak murid kepada guru. Itu tatapan seorang pria yang mencintai perempuan dengan sepenuh hatinya. 1. Hujan tiba-tiba turun deras, seperti saat mereka duduk bersama di teras sekolah dulu. Angin bertiup lembut lewat jendela, membawa hawa dingin ke dalam ruangan. Dan di momen yang begitu sunyi dan penuh kehangatan, keduanya saling berpandangan. Lalu bibir mereka bersatu dalam kecupan lembut, hingga tubuh mereka saling berdekatan dan mulai melepas baju, dan mereka pun bercocok tanam. Tak ada niat buruk, tak ada paksaan, hanya cinta yang selama ini terpendam, tumpah ruah karena suasana yang terlalu mendukung untuk dihindari. Setelah kejadian itu, suasana menjadi hening. Bu Anjani menarik napas dalam-dalam, memalingkan wajah menatap hujan di luar jendela. "Kita tak seharusnya seperti ini," bisiknya. Rega menunduk, tapi matanya masih menyiratkan keyakinan. "Saya tidak menyesal, Bu. Semua ini karena saya mencintai Ibu." Sejak lama, Bu Anjani memejamkan mata, menahan perasaan yang bergolak. Dalam dirinya, cinta dan rasa bersalah saling berperang. Ia seorang guru, seorang pendidik, dan masyarakat takkan pernah mau menerima kisah cinta seperti ini. Tapi cinta, seperti hujan hari itu, datang tanpa bisa dicegah, membasahi hati yang telah lama kering. Rega menggenggam tangannya dengan lembut. "Saya sudah lulus, Bu. Tak ada lagi batas antara kita. Saya bukan murid Ibu lagi." Kata-kata itu menusuk, sekaligus menenangkan. Dalam pelukan singkat yang mereka bagi di ruang tamu itu, Bu Anjani tahu, cinta ini mungkin salah menurut banyak orang, tapi di hatinya, ini adalah cinta yang paling jujur yang pernah ia rasakan. Malam itu, Bu Anjani duduk sendirian di kamarnya, menggenggam amplop yang dulu diberikan Rega sebelum kelulusan.
Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada surat tangan yang ditulis dengan rapi. Huruf-hurufnya indah seperti selalu ia lihat di buku puisi Rega. Bu Anjani, entah bagaimana caranya saya bisa mencintai seseorang yang berdiri di depan kelas, yang selalu menjadi sumber semangat saya datang ke sekolah. Saya tahu ini mungkin salah, tapi rasa ini bukan main-main. Saya ingin suatu hari bisa berdiri di samping ibu, bukan sebagai murid, tapi sebagai seseorang yang ibu cintai juga. Mata Bu Anjani basah. Setiap kata terasa tulus, polos, dan menyentuh. Ia menyentuh bibirnya yang tadi sempat bersentuhan dengan bibir Rega dan menyadari bahwa dirinya telah jatuh terlalu dalam. Bukan pada seorang siswa, tapi pada seorang laki-laki muda yang mencintainya dengan hati seutuhnya. Dalam senyap, ia berkata pada dirinya sendiri, cinta ini mungkin rumit, tapi aku tidak bisa membencinya. Hari-hari setelah kelulusan berjalan pelan, namun penuh dengan kegelisahan bagi Bu Anjani. Ia tetap mengajar seperti biasa, namun pikirannya sering melayang pada Rega. Tak jarang ia menatap kursi kosong di bangku depan, tempat Rega biasa duduk, dengan tatapan kosong dan rindu yang tak tertahankan. Sementara itu, Rega mulai lebih sering menghubunginya lewat pesan. Kalimat-kalimatnya sederhana, namun selalu menyentuh. Sudah makan belum, Bu? Atau, saya sedang baca puisi Chairil Anwar. Jadi ingat, Ibu. Setiap pesan seperti api kecil yang terus menghangatkan hatinya. Dan suatu malam, Rega mengirim pesan yang membuat Bu Anjani terpaku lama. Bu, saya ingin bicara sesuatu yang serius. Saya ingin menikahi Ibu. Bu Anjani menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu dunia tidak akan semudah itu menerima mereka. Tapi ia juga tahu bahwa cinta tidak datang dua kali dalam bentuk yang sejujur ini. Dengan jari bergetar, ia membalas. Bertemu saja besok. Kita bicarakan baik-baik. Dalam hatinya, ia mulai menyiapkan diri untuk sebuah keputusan besar. Keesokan harinya, Rega datang menemui Bu Anjani seperti yang dijanjikan. Ia menatap wajah guru yang sudah ia cintai dengan penuh keyakinan. Bu, saya ingin mengajukan satu permintaan. Saya ingin menikahi Ibu. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya yakin ini yang terbaik untuk kita berdua. Suaranya penuh harap, namun di matanya tergambar keberanian. Bu Anjani merasa sesak di dadanya. Ia tahu ini tidak hanya akan memengaruhi hidup mereka berdua, tetapi juga akan mengguncang dunia sekitar mereka. Rega, ini tidak mudah. Kita harus berpikir panjang. Orang tua kamu, teman-temanmu, mereka akan sangat sulit menerima ini. Bu Anjani mencoba berbicara bijak, meski hatinya seakan terbelah. Namun Rega tak goyah. Saya siap, Bu. Saya akan meyakinkan mereka. Saya akan melawan semua anggapan buruk. Ini bukan tentang usia atau posisi kita, ini tentang hati. Dan hati saya sudah memilih. Ibu Rega menggenggam tangannya dengan penuh keyakinan, membuktikan bahwa cintanya tak akan pernah surut. Dengan rasa cemas yang mendalam, Bu Anjani tahu bahwa meskipun ini langkah besar dan berisiko, ia tak bisa menutup mata terhadap perasaan yang telah berkembang antara mereka. Hari berikutnya, Rega meminta Bu Anjani untuk bertemu dengan orang tuanya. Ia tahu ini adalah langkah yang sangat sulit, tetapi keyakinannya untuk bersama Bu Anjani jauh lebih besar daripada segala keraguan yang bisa timbul. Rega tahu, ia harus melangkah dengan berani. Mereka bertemu di rumah Rega. Orang tuanya, seorang ibu yang sederhana dan ayah yang sedikit keras, menatap mereka dengan penuh tanda tanya saat melihat Rega dan Bu Anjani duduk berdampingan. "Ada apa ini, Rega?" tanya ibunya dengan nada cemas. Rega menatap ibunya dengan penuh keberanian. "Bu, Ayah, saya ingin menikahi Bu Anjani," ucapnya langsung menggetarkan ruang tamu yang sunyi. Ada keheningan yang panjang setelah kalimat itu, diikuti tatapan bingung dan curiga dari kedua orang tuanya. "Rega, ini tidak semudah itu. Bu Anjani lebih tua dari kamu, dan dia juga seorang guru. Kamu baru saja lulus, kamu masih muda. Apa yang kamu pikirkan?" Ayah Rega bersuara tegas, mencoba mencerna situasi ini dengan logika. Bu Anjani menundukkan kepala, merasa cemas, namun ia tahu ini adalah bagian dari perjuangannya. Dengan perlahan Rega membela pilihannya. "Ayah, Ibu, saya mencintainya dengan sepenuh hati. Saya tahu kita tidak akan mudah diterima, tapi saya siap menanggung segala konsekuensi.
Saya ingin hidup bersama Bu Anjani karena dia adalah bagian dari masa depan saya. Malam itu, rumah Rega dipenuhi dengan keheningan yang berat. Orang tuanya masih terdiam setelah mendengar permintaan anak mereka yang tak biasa. Ibu Rega akhirnya menghela napas panjang, tampak seperti berpikir keras sebelum berbicara. Rega, saya mengerti kamu sudah dewasa, tapi ini bukan sekadar masalah cinta. Ini tentang bagaimana orang lain melihat kita. Masyarakat, teman-temanmu, bahkan keluarga. Mereka pasti akan menganggap ini salah, ujarnya pelan. Rega tetap tenang, menatap ibunya dengan tekad yang kuat. Saya tidak bisa menahan perasaan saya, Bu. Saya mencintai Bu Anjani dan tidak ada yang bisa merubah itu. Saya siap menghadapi apapun. Saya ingin hidup dengan dia meski dunia berkata ini tidak benar. Ayah Rega yang sebelumnya diam, akhirnya angkat bicara dengan nada lebih keras. Kamu berpikir ini akan mudah? Menikah dengan seorang guru yang jauh lebih tua darimu? Apa yang akan orang katakan? Kita harus mempertimbangkan segala hal ini, Rega. Jangan hanya karena cinta yang datang mendalam seketika. Rega merasa hatinya berat, namun ia tidak mundur. Saya sudah memutuskan, Ayah. Saya ingin bersama Bu Anjani dan saya akan berjuang untuk itu. 2. Di sisi lain, Bu Anjani merasakan gelisah yang sama. Ia tahu betul betapa sulitnya melawan norma yang ada. Namun, cintanya pada Rega semakin kuat dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang telah ia simpan begitu lama. Jika ini adalah ujian terakhir yang harus mereka hadapi, maka ia akan berdiri bersama Rega, apapun yang terjadi. Waktu berjalan lambat, dan meskipun Rega dan Bu Anjani telah berbicara dengan orang tua Rega, perasaan ragu tetap membayangi setiap percakapan mereka. Meskipun ada keteguhan dalam diri Rega, ia tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Keputusan untuk menikahi Bu Anjani belum mendapat restu penuh, dan ia tahu bahwa akan ada banyak hal yang harus ia hadapi sebelum semuanya bisa berjalan dengan lancar. Pada suatu malam, setelah beberapa minggu perdebatan, Rega memutuskan untuk menemui Bu Anjani. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak mudah bagi mereka berdua, dan meskipun cintanya begitu besar, ia merasa harus memilih jalan yang benar. Bu, saya tidak ingin membuat ibu merasa tertekan, katanya dengan suara berat saat mereka duduk bersama di rumah Bu Anjani. Jika orang tua saya tidak bisa menerima kita, saya akan mundur. Saya tidak ingin menjadi beban bagi ibu. Bu Anjani menatapnya dengan penuh kasih. Rega, ini bukan tentang beban atau keputusan yang mudah. Cinta kita sudah cukup besar untuk menghadapi semuanya. Tapi saya juga tahu, kita tak bisa memaksakan semuanya jika orang tua kamu belum siap. Air mata mulai mengalir di pipi Bu Anjani, namun ia menahannya. Ia tahu bahwa cinta mereka akan menguji segala hal, dan ia siap berkorban demi kebahagiaan Rega. Apapun yang terjadi, saya akan tetap mencintai ibu, kata Rega dengan tulus, menggenggam tangan Bu Anjani erat. Tapi jika kita harus berpisah, saya akan tetap mengenang ibu dalam hatiku. Malam itu, di tengah hujan yang turun deras, Rega kembali pulang ke rumah orang tuanya. Ia merasa hatinya hancur, tak tahu bagaimana harus menghadapinya. Keputusan untuk mundur atau bertahan terasa sangat berat. Rega tahu ia harus memilih antara cinta dan keluarga, dan keputusan ini tidak akan pernah mudah. Setibanya di rumah, ia langsung menuju kamar, menatap jendela dengan mata kosong. Ayahnya masuk tanpa mengetuk pintu, duduk di sampingnya dengan ekspresi serius. Rega, kamu harus mengerti. Ini bukan masalah cinta semata, ini tentang tanggung jawab masa depanmu. Apa yang orang akan pikirkan tentang kita? Ayahnya berkata, nada suaranya lebih lembut daripada sebelumnya. Rega menghela napas, kemudian mengangkat wajahnya, menatap mata ayahnya dengan tekad. Ayah, saya sudah dewasa, saya sudah memutuskan, dan saya siap untuk menghadapi apapun yang datang. Saya tidak bisa hidup tanpa Bu Anjani. Terkadang, ia merasa semakin sulit untuk mengungkapkan perasaannya, namun ia tahu ini adalah pilihan hidupnya. Beberapa detik berlalu sebelum ayah Rega akhirnya berbicara lagi dengan nada yang lebih rendah. Kamu benar, ini adalah hidupmu, dan aku tidak bisa memaksakan keputusanmu. Jika kamu benar-benar mencintai Bu Anjani dan siap untuk berjuang, maka aku akan mendukungmu. Tapi kamu harus tahu, dunia luar tidak akan mudah menerima kalian. Rega terdiam. Keteguhan hatinya semakin kuat. Ia tahu, meskipun perjalanan ini akan penuh rintangan,
ia akan berjuang untuk cinta mereka. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah banyak pertimbangan dan percakapan berat dengan orang tuanya, Rega merasa hatinya lebih tenang. Meskipun restu penuh belum didapatkan, setidaknya orang tuanya sudah memberikan izin untuk melanjutkan hubungan ini. Itu adalah langkah besar, meskipun perjalanan mereka masih penuh dengan tantangan. Rega menemui Bu Anjani dengan penuh harap. Di bawah sinar matahari sore yang lembut, mereka duduk bersama di teras rumah Bu Anjani. Wajah Bu Anjani terlihat lebih tenang, meskipun masih ada rasa cemas yang membayang. "Saya sudah berbicara dengan orang tua saya, Bu," kata Rega dengan suara yang penuh keyakinan. Mereka akhirnya memberi izin, meskipun dengan banyak syarat. Bu Anjani menatapnya dengan tatapan penuh haru. "Rega, kamu sudah berjuang sangat keras untuk ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku siap menjalani semua ini denganmu. Kita harus menghadapi dunia bersama, apapun yang orang katakan. Aku tahu, Bu. Saya tidak akan mundur. Jika kita harus berjuang, saya akan berjuang bersama Ibu. Cinta kita bukan hanya tentang berdua, tapi tentang bagaimana kita bisa tetap bersama meskipun dunia tak selalu menyetujui," jawab Rega dengan penuh keteguhan. Mereka saling berpegangan tangan, seakan menguatkan satu sama lain, tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Namun, dalam hati mereka ada keyakinan yang baru. Cinta mereka akan selalu menemukan jalannya. Setelah mendapatkan restu orang tua Rega, hubungan mereka perlahan mulai terbuka kepada lebih banyak orang. Tentu saja, meskipun masih ada banyak yang menganggap hubungan mereka tidak sesuai, Rega dan Bu Anjani tetap menjaga cinta mereka dengan teguh. Mereka tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan ini. Itu adalah bagian dari hidup mereka yang tidak bisa ditanggalkan begitu saja. Hari demi hari, mereka semakin mantap dalam keputusan mereka. Rega terus bekerja keras, merencanakan masa depan mereka bersama Bu Anjani. Setiap kali mereka bertemu, mereka berbicara tentang impian mereka, rumah kecil yang akan mereka huni, liburan pertama mereka setelah menikah, dan tentu saja bagaimana mereka akan menjalani hari-hari ke depan bersama. Namun, meskipun cinta mereka semakin kuat, tantangan terbesar datang dari luar, dari masyarakat yang sulit menerima perbedaan usia dan posisi mereka. Kadang-kadang, bisikan-bisikan orang di sekitar mereka membuat hati Bu Anjani terasa berat. Tetapi setiap kali dia menatap Rega, semua keraguan itu hilang. Cinta yang mereka miliki lebih besar dari segala perbedaan. Pada suatu malam yang tenang, saat mereka duduk bersama di halaman rumah Bu Anjani, Rega menggenggam tangan Bu Anjani dengan penuh cinta. "Aku ingin menutup mata di sampingmu, Bu. Aku ingin hidup ini bersama kamu," kata Rega penuh harap. Bu Anjani tersenyum, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Aku juga ingin itu, Rega. Aku ingin kita melewati hidup ini bersama, melawan segala halangan dan rintangan." Mereka saling berpelukan, mempersiapkan diri untuk langkah besar yang akan datang. Langkah menuju masa depan bersama, meski penuh tantangan, tetapi penuh cinta. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Rega dan Bu Anjani, meskipun tahu akan ada banyak yang masih memandang sebelah mata, tetap memutuskan untuk melangkah bersama menuju altar. Cinta mereka sudah melalui begitu banyak ujian, dan kini saatnya untuk merayakan kemenangan mereka atas semua keraguan yang ada. Di sebuah gedung sederhana, namun penuh kehangatan, mereka mengucap janji di hadapan keluarga dan teman-teman terdekat. Orang tua Rega yang semula ragu, akhirnya hadir, meskipun dengan perasaan campur aduk. Namun, mereka melihat betapa tulusnya cinta yang ada di antara Rega dan Bu Anjani. Perlahan, mereka mulai menerima kenyataan bahwa kebahagiaan anak mereka yang paling penting. Bu Anjani menatap Rega dengan tatapan yang penuh cinta, matanya berbinar, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. "Kamu adalah segalanya bagiku, Rega. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu, bersama kamu, aku bisa melewati apa saja," katanya. Suara lembutnya terdengar penuh harapan. Rega menggenggam tangannya erat. "Aku akan selalu ada untukmu, Bu. Menjadi suamimu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama." Mereka mengucapkan janji pernikahan mereka dengan hati yang penuh kebahagiaan. Meskipun dunia masih penuh dengan pertanyaan tentang mereka, Rega dan Bu Anjani tahu satu hal pasti. Cinta mereka adalah segalanya. Tidak ada yang bisa menghancurkannya.
Pernikahan mereka bukan hanya awal dari sebuah cerita, tetapi juga sebuah bukti bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala hal. Mereka berjalan menuju masa depan bersama, dengan tangan yang saling menggenggam erat, siap menghadapi apapun yang akan datang.